Pada sesi keempat ini akan dipandu oleh Ketua MUI Pusat, Bapak Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Saleh MA. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di Bangka Belitung jadi diawali dengan pantun. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin musyawirin peserta Kongres Halal Internasional 2022. Pagi hari ini sesi yang keempat, terjadwal 8.40, kita mulai sekarang 9.03. Ada beberapa narasumber yang akan berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, sekaligus juga sharing di dalam sharing session di pleno yang keempat ini. Tema utama kita yang akan kita bahas dan juga kita kaji, tantangan dan agenda pengembangan produk industri halal serta pariwisata halal. Setelah kemarin kita memperoleh pencerahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang memang sejak awal memiliki concern sekaligus juga legacy dalam hal pengarus utamaan atau mainstreaming halal, produk halal dan juga industri serta pariwisata halal. Hari ini muncul berbagai elemen masyarakat yang menyokong dan juga menopang percepatan pewujudan cita-cita mengarus utamakan produk industri dan juga pariwisata halal, di mana kita punya potensi, bagaimana potensi itu bisa diaktualkan. Hadir nantinya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang terjadwal hadir secara fisik, tetapi karena lagi proses politik di Jakarta, ini sekarang ini lagi hangat-hangatnya kembali, sehingga beliau hadir secara online dan tapping. Nanti panitia akan menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau lewat media digital. Kemudian hadir juga Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, langsung melalui jejaring virtual. Terjadwal jam 9.30, apakah panitia sudah bisa mengkonfirmasi bergabungnya beliau, nanti bisa dikomunikasi ke saya. Kemudian hadir secara fisik di sini Asisten Gubernur BI, Bapak Juda Agung, PhD, kami undang maju ke depan, panitia. Kemudian yang berikutnya Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Maulana Hasanuddin. Pak Juda hadir?
Tadi diinfokan ke saya, beliau hadir secara fisik di sini. Kemudian yang berikutnya, Direktur Eksekutif Indonesian Halal Watch, Bapak Dr. Ihsan Abdullah. Kami persilahkan bisa maju ke depan. Oh, deputi, bukan asisten. Pak Judah. Jadi kita kombinasi, ada yang online tapping, ada online live, ada offline live. Mudah-mudahan nggak ada yang online tapping. Ya, saya perkenalkan kanan kiri saya dulu. Sebelah kanan saya Bapak Dr. Kiai Haji Maulana Hasanuddin. Sebenarnya ini nggak perlu dikenalkan karena beliau sudah terkenal dengan sendirinya. Beliau kalau kategori wali itu walinya tapi wali mastur. Kalau di MUI sudah berkhidmah puluhan tahun, orang berada di belakang layar sejak zaman almarhum Kiai Haji Ibrahim Hussein almarhum, pimpinan Komisi Fatwa yang melegenda. Kemudian sekarang posisi beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membahas menetapkan fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi fondasi landasan operasional kegiatan pelaku usaha di bidang syariah. Sebelah kiri saya Bapak Dr. Ihsan Abdullah, SHMH, beliau praktisi di bidang halal, lawyer, dan Direktur Eksekutif Indonesian Halal Watch. Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan edukasi, melakukan pengawasan, sekaligus juga advokasi terkait dengan masalah halal. Yang berikutnya, Bapak Judah Agung, PhD, di kurikulum vitae-nya asisten gubernur, tetapi saya dapat surat dari panitia Deputi Gubernur Bank Indonesia yang hadir secara online. Sepertinya memang benar asisten gubernur ya, asisten. Tetapi beliau mewakili Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dr. Peri Warjio, yang berhalangan hadir dan menugaskan kepada Bapak Judah Agung PhD untuk mewakili Bank Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan tema ini. Dua menteri tidak saya perkenalkan, tetapi saya minta panitia di awal pertemuan ini untuk bisa memutar video dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sebagai bentuk dukungan sekaligus juga apresiasi dan juga penyampaian pokok-pokok pikiran terkait dengan tema ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia serta segenap peserta Kongres Halal Internasional tahun 2022.
yang saat ini sedang berada di Bangka Belitung. Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa dapat hadir. Tentu dukungan saya selalu mengiringi setiap proses dan progres dari upaya pengembangan industri halal di Indonesia, baik sebagai Menteri BUMN ataupun sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Seperti kita ketahui, populasi umat Islam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Tidak kurang dari 86% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Pada tahun 2025 diproyeksikan bahwa populasi Muslim di Indonesia akan didominasi oleh kelas menengah ke atas. Artinya akan ada peningkatan daya beli umat Muslim di tanah air dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Potensi ini belum kita optimalkan untuk produksi dan ekspor produk halal dalam negeri. Indonesia masih kalah dari Brazil, Amerika, Argentina, dan sejumlah negara lain dalam hal produksi dan ekspor produk halal. Padahal sektor industri halal memiliki potensi yang sangat besar. Negara kita diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi market bagi pasar dunia. Karena itu, kita harus merefleksikan untuk bangsa kita kepentingan ini, terutama untuk umat Muslim Indonesia. Bagaimana agar jumlah umat yang besar bisa berdampak seperti ombak. Jangan kita sekedar menjadi riak-riak di samudra. Sebagai penggerak sepertiga perekonomian nasional, BUMN telah melakukan sejumlah upaya untuk menghidupkan potensi ekonomi umat yang halal dan baik. Di antaranya dengan membangun ekosistem ekonomi syariah dengan BSI sebagai penopang layanan keuangan. Kami juga berupaya mendorong pemerataan ekonomi umat dengan mengintegrasikan pengembangan ekosistem ekonomi syariah dengan program-program badan usaha milik negara. Adapun ekosistem ekonomi syariah kami arahkan pada pengembangan sektor real, wisata dan rekreasi, digitalisasi hingga pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren. Kami sadar bahwa BUMN tidak mungkin bekerja sendiri. Butuh dukungan, kolaborasi, serta kerjasama yang harmoni dengan semua pihak, baik dengan Pemda maupun lintas kementerian dan lembaga. Tidak terkecuali dengan Majelis Ulama Indonesia, khususnya MUI daerah yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk meyakinkan pentingnya pengembangan potensi industri halal di daerah masing-masing. Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal yang inklusif. Sebagai salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. Bangka Belitung dapat menunjukkan indahnya hikmah dari industri halal dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung sendiri. Saya karena itu ingin mengucapkan selamat melaksanakan kongres ini untuk Majelis Ulama Indonesia. Semoga buah pikir dan acara ini dapat menjadi satu batu pijakan yang berarti bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah maupun industri halal untuk Indonesia yang maju, makmur dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Hadirin musyawirin yang kami hormati, sesi yang berikutnya adalah paparan dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Sudah tergabung? Bisa ditayangkan di Zoom.
Assalamualaikum Bapak Menteri. Ada informasi? Minta waktu 5 menit. Oke. Hadirin yang kami hormati, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno adalah sosok wirausahawan, lahir dari rahimnya pelaku wirausahawan, kemudian politisi, dan hari ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Beliau juga atlet, sering olahraga depan kantor saya, dan salah satu yang menjadi concern beliau, kenapa kemudian beliau diminta menjadi salah satu narasumber di dalam Kongres Halal Internasional pada kesempatan hari ini, bagian dari concern beliau di dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah bidang pariwisata halal. Dulu sebelum beliau, wisata halal juga sudah menjadi salah satu prioritas. Tetapi dengan sentuhan policy yang diambil oleh Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif periode ini, ada akselerasi atau percepatan di dalam mengembangkan berbagai destinasi wisata berbasis halal. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden kemarin dan diberikan notifikasi oleh para peserta tadi di dalam tanya jawab, ada kekhawatiran sebagian pihak bahwa pariwisata halal atau pariwisata syariah itu bagian dari upaya syariahisasi atau islamisasi. Tetapi kalau dimensinya muamalah, maka pendekatan universal yang masuk, tingkat keterterimaan, akseptabilitas yang bersifat lintas agama. Pernah ada pengalaman saya kunjung ke Italia, Roma sebagai ibu kotanya, pusat Katolik, dalam satu conference terkait dengan halal, di mana wali kota menjadi host dan kantor wali kota menjadi tempat pelaksanaan kegiatannya. Dan di salah satu pusat kotanya di main station ada pusat kuliner halal. Begitu diajak diskusi kenapa Roma, Italia sebagai pusatnya Katolik kok mengembangkan destinasi wisata halal dengan berbagai perangkatnya. Jawabannya ya karena kota Roma sebagai kota wisata. Kota wisata harus melayani customernya. Dan salah satu layanan customer adalah aspek halal. Artinya halal sudah menjadi tren global dan di situ ada nilai ekonomis. Maka pendekatan mengetahui konsumen menjadi sangat penting. Sudah tergabung? Assalamualaikum Pak Sandi. Atau kita balik? Oke. Kita beri kesempatan yang berikutnya sambil panitia mengkomunikasi dan juga menjalin
kontak dengan sudah? Oke. Assalamualaikum. Ini sudah itu maksudnya apa? Begini-begini tuh. Yang belakang, sudah tersambung. Silakan Bang Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para peserta Kongres Halal Internasional 2022 rahimakumullah. Al-Mukarram Al-Ustadz Menteri BUMN Bapak Ustadz Erick Thohir. Yang saya hormati Ketua MUI Pusat Bapak Asrorun Niam Soleh. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Bapak Ihsan Abdullah. Dan Ketua BPH DSN MUI Bapak Hasanuddin, bersama dengan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Ibu Rizky Handayani dan Direktur Wisata Minat Khusus Bapak Alexander Rehan, izinkan kami memulai dengan sebaik pantun. Burung elang terbang ke awan, hingga sebentar di pohon yang tinggi. Hadir di Kongres Halal Internasional yang menawan, sambil bersilaturahim untuk saling bersinergi. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa hadir bersama baik secara luring maupun daring dalam Kongres Halal Internasional tahun 2022 dengan tema Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal dunia oleh MUI di Bangka Belitung. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin. Allahumma amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengajak kita semua bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia bisa naik peringkat dari peringkat 4 dalam Global Muslim Travel Index menjadi peringkat 2, loncat 2 anak tangga sebagai top destinasi pariwisata halal. Capaian tersebut adalah hasil kolaborasi dan komitmen kita bersama dalam mengembangkan pariwisata halal Indonesia. Tentunya capaian tersebut menjadi semangat bagi kita untuk terus berikhtiar demi sektor industri dan pariwisata halal lebih baik ke depannya. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pengembangan sektor halal dan syariah telah menjadi suatu keniscayaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi pemain kunci industri halal dan syariah dunia. Bukan sekedar menjadi market yang potensial. Menurut data dari State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022, 1,9 miliar penduduk muslim dunia telah menghabiskan 2 triliun US dollar untuk kebutuhan makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata,
dan produk ekonomi kreatif termasuk media dan rekreasi. Nilai tersebut mengalami peningkatan 8,9% dari tahun 2020. Begitupun dengan sektor keuangan syariah yang tumbuh 7,8%. Sebesar 3,4 triliun di tahun 2020 menjadi 3,6 triliun di tahun 2021. Nilai tersebut diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan kumulatif Compounded Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 7,5% mencapai 2,8 triliun US dollar di tahun 2025. Insya Allah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berkomitmen terhadap pengembangan sektor industri halal dan syariah. Pada acara Mastercard Crescent Rating baru saja yang dilakukan di Singapura, saya mendapat kehormatan untuk berinteraksi dengan para stakeholders dan global leaders dari sektor pariwisata halal. Dan kami menyebutnya sebagai pariwisata yang ramah muslim dari segi penambahan jenis dan jumlah layanan atau extensions of services. Kami percaya bahwa pariwisata halal merupakan segmen pariwisata yang potensial, yang berkualitas dan berkelanjutan dan bisa dikembangkan di masa pandemi COVID-19. Pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim adalah jenis wisata yang mengedepankan kebersihan, kesehatan dalam implementasinya, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Hal lain yang penting yang perlu diingat bahwa pariwisata halal tidak bertujuan untuk mensyariahkan suatu destinasi wisata, melainkan menambah layanan kebutuhan bagi kenyamanan wisatawan. Baru saja saya berkunjung di sebuah resto Luber, di mana konsep pariwisata halal hadir ekosistemnya, mulai dari makanan, tempat kita beribadah dan bertadabur alam dalam suatu kesatuan. Konsep pariwisata halal yang dikembangkan oleh Kemenparekraf merujuk pada seperangkat layanan tambahan atau extension of services terkait amenitas, daya tarik wisata dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Layanan tambahan tersebut meliputi need to have seperti halal food services dan fasilitas untuk mendirikan sholat seperti yang saya dapatkan di Resto Luber. Good to have seperti toilet yang user friendly bagi muslim dan muslimah juga ada di Luber. Dan nice to have yaitu fasilitas rekreasi yang family dan muslim friendly juga bisa kita dapatkan. Pariwisata halal memiliki jumlah market yang sangat potensial. Menurut data dari State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022, dari total 945 miliar dolar spending wisatawan dunia, 11%-nya atau sekitar 102 miliar US dollar merupakan spending wisatawan muslim. Bahkan Indonesia pernah menduduki peringkat 5 negara dengan spending wisatawan muslim terbesar di dunia tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat. Bayangkan saja kalau kita ke Turki, ke Mesir, banyak sekali wisatawan dari Indonesia yang menginginkan layanan pariwisata halal. Kenapa tidak kita bangun di negeri kita sendiri? Oleh karena itu, betapa besar potensi pariwisata halal ini kita tujukan dulu kepada wisatawan Nusantara. Tidak hanya untuk menarik market wisatawan mancanegara saja, tapi bagaimana kita menjawab tantangan dari besarnya market domestik kita yang tentunya sangat potensi untuk peningkatan devisa negara. Malah kita bisa memberikan paket sebelum berangkat umroh atau haji, jamaah diberikan kesempatan berwisata halal di negeri kita sendiri, di Indonesia aja. Oleh karena itu Kemenparekraf terus mendorong wisatawan Nusantara untuk berwisata di Indonesia saja. Pada sektor ekonomi kreatif seperti subsektor kuliner, potensi kita tidak kalah besarnya. Indonesia merupakan negara dengan market halal food terbesar di dunia. Spendingnya mencapai 146,7 miliar US dollar. Indonesia merupakan negara eksportir halal food terbesar nomor 5 dunia ke negara-negara OIC, Organizations of Islamic Cooperation,
Dengan besarnya demand produk-produk halal di Indonesia serta potensi kekayaan dan keanekaragaman produk halal dan syariah kita, sudah saatnya dan sudah semestinya Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri halal dan syariah ini. Dengan besarnya potensi pariwisata halal, para hadirin sekalian, kami di Kemenparekraf berkomitmen mendukung, mendorong pengembangan sektor industri halal dan syariah Indonesia melalui serangkaian program, diantaranya penyediaan kemudahan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, program pelatihan dan pendampingan menjadi entrepreneur bagi para santri melalui Santri Digitalpreneur, penyediaan informasi layanan tambahan pariwisata ramah muslim, serta pelaksanaan berbagai sertifikasi, yaitu sertifikasi SNI, Standar Nasional Indonesia, CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, yang masuk dalam konsep halal taib bagi industri hotel, sertifikasi transportasi wisata, sertifikasi rumah makan dan daya tarik wisata yang konsepnya sesuai dengan konsep halalan thayyiban dari pariwisata ramah muslim. Dengan program-program ini juga kolaborasi yang intens lintas pentahelix. Kita harus bukan hanya kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Majelis Ulama Indonesia. Saya yakin optimis kita akan membawa Indonesia lebih dekat untuk menjadi pemain utama dalam kancah industri halal dan syariah dunia. Dalam Kongres Halal Internasional tahun 2022 ini saya mencanangkan tim kecil baru saja dibentuk. Tim kami hanya berlima, tapi kami akan menargetkan di 2025 Indonesia menjadi posisi 1 destinasi pariwisata halal dengan nilai 75. Ini target yang saya akan berikan, dan seandainya sudah siap, tim kecil ini akan diperluas di dalam Kemenparekraf dan lintas kementerian lembaga, melibatkan pemerintah, daerah, dan pentahelix. Saya juga akan mencanangkan 20 destinasi super prioritas untuk pariwisata halal yang akan dikerucutkan menjadi 10 dan akhirnya menjadi 5 destinasi super prioritas pariwisata halal. Saya pada akhirnya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya penyelenggaraan Kongres Halal Internasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya harapkan melalui kegiatan ini ada rumusan masukan yang konkret terkait kebijakan, strategi, dan agenda pengembangan industri halal dan syariah di Indonesia. Semoga Kongres Halal Internasional tahun 2022 ini menjadi semangat kebangkitan bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara khusus berkontribusi bagi pengembangan pariwisata halal Indonesia, membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Izinkan saya akhiri dengan pantun penutup. Jalan-jalan ke bumi Laskar Pelangi, pantainya indah berseri-seri, cakep. Ayo semua saling bersinergi, cakep. Pariwisata halal mendorong kebangkitan ekonomi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saya doakan Kongres Halal Internasional ini sukses. Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menteri atas presentasi yang luar biasa. Mohon perkenan kalau masih ada waktu kita persilahkan dulu peserta untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan jika ada atau pertanyaan. Makan teri bersama duren. Cakep. Minumnya air kelapa. Cakep. Bersama menteri yang sangat keren. Cakep. Optimis Indonesia jadi pusat wisata halal dunia. Ye. Iya. Pak Yuda Agung minum dong, Pak Yuda Agung. Kapan-kapan olahraga di Senayan. Saya persilahkan dulu
Pak Menteri masih ada waktu ya, mohon perkenan ya. Ayah, ilahi faliyatafadol Mas Kuro. Silakan. Oke. Biliton rempah, terima kasih. Syukran. Kami persilahkan langsung aja izin yang ada di sini. Biliton rempah, syukran. Ya, 1 atau 2 orang. 1, 2. Kami persilahkan mungkin panitia bisa membantu mic-nya. Pak Dr. Aminuddin Yaakob, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia. Kami persilahkan. Poinnya aja, biar efektif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Beberapa waktu yang lalu kami rapat di Menko PMK terkait dengan wisata halal. Ya, kita pertama sepakat mungkin agak supaya lebih friendly, kita wisata halal itu terminologinya digunakan ramah muslim atau muslim friendly. Tapi ada satu catatan dalam pertemuan di Kemenko itu, Pak Menteri, bahwa sampai saat ini kita sudah banyak bicara tentang wisata halal, tapi tidak ada satupun regulasi peraturan tentang wisata halal. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri. Nah, jadi saya kira Pak Menteri perlu mengeluarkan satu regulasi tentang wisata halal atau muslim friendly atau wisata ramah muslim ini. Ya, karena dulu sudah ada peraturan menteri tentang hotel syariah misalnya, atau tentang biro perjalanan wisata, dan juga peraturan menteri yang lain, tapi dicabut oleh menteri yang berikutnya. Ya, jadi saya dalam forum ini berbicara langsung dengan Pak Menteri, mengusulkan perlu dibuat satu regulasi tentang wisata halal atau wisata ramah muslim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aminuddin Yaakob. Satu lagi yang sebelah sini, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperkenalkan karena saya masih samar kalau pakai Oke, jilbab. siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastri dari Padang, Sumatera Barat. Salam hormat Pak Menteri. Saya mungkin ada satu pertanyaan untuk Bapak Menteri. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkunjung ke daerah kami, Pak. Kami dapat banyak pencerahan dari Pak Menteri. Ada satu pertanyaan yang saya rasa ini akan menjadi sebuah yang basic, Pak. Karena ketika kita di Indonesia, terutama Pak Menteri, selalu mendorong tentang pariwisata halal. Bapak dari tahun kemarin mungkin saya lihat intens bicara pariwisata halal. Ketika kita ingin mengembangkan pariwisata halal, standar kriteria apa yang pertama yang mau kita kejar, Pak? Karena kita bisa lihat di Indonesia ini kita masih minim infrastruktur. Ketika kita ingin menarik wisatawan asing, kita bisa lihat di banyak bandara kita di Indonesia, kita akan ambil sampel paling sederhana itu adalah bandara sebagai infrastruktur. Karena bandara adalah gate-nya, Pak, pintunya orang masuk. Dan kita bicara pariwisata halal, infrastruktur kita jauh, apakah kita tidak akan menurunkan standar halal yang sudah dijaga oleh global ini, Pak? Karena di luar sana itu kalau orang lihat produk halal, itu produknya premium istilahnya di kita. Mereka sudah di atas standar garis merah. Tapi kalau di kita apa dulu nih yang, karena kan akhirnya ini adalah sebuah pekerjaan yang mesti kita tahu mulainya dari mana gitu. Mungkin itu kurang lebih saya rasa Pak Menteri, mudah-mudahan Pak Menteri bisa paham maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin cukup 2 dulu. Kami persilahkan Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan policy dan juga regulasi. Karena kalau pangan halalnya sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Tapi yang terkait dengan wisata syariah belum ada di dalam undang-undang kepariwisataannya yang secara eksplisit. Dulu pernah ada permen ya Pak Amin ya, permen. Nah, mumpung sekarang Pak Menteri ada hadir yang keren ini, yang suka duren. Momentum kesempatan ini bisa mengkonfirmasi, mengklarifikasi, atau bahkan kalau memang benar langsung mengeksekusi. Itulah tugasnya eksekutif. Saya persilahkan Pak Menteri. Oke, matur nuwun sangat, syukran jazilan. Pertama regulasi. Saya ini
DNA saya ini entrepreneur. Saya ini 20 tahun lebih memulai usaha dari semenjak di PHK, dan alhamdulillah Allah bukakan jalan. Usaha saya yang saya mulai dari hanya 3 orang karyawan sekarang berkembang menjadi usaha yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya sebagai pengusaha sangat meyakini bahwa perizinan di Indonesia ini susahnya setengah mati. Mendapatkan sertifikasi, mendapatkan izin, terus mematuhi peraturan menteri, standarisasi dan lain sebagainya ini, apalagi untuk pengusaha UMKM ini sangat berat. Nah, oleh karena itu saya mendorong lebih ke arah supervisi dengan MUI dan beberapa lembaga lainnya. Kita sekarang justru melihat bahwa pariwisata halal ini target kita dulu nih. Indonesia ini siapa targetnya? Menurut saya wisatawan Nusantara. Itu targetnya karena 11 miliar US dollar tiap tahun dihabiskan oleh wisatawan Indonesia berwisata di luar negeri. Ini kebocoran yang sangat besar. Jika kita bisa mengarahkan 50% saja, berarti ada 5,5 miliar US dollar yang bisa menciptakan lapangan kerja sampai 1,5 juta di saat yang sangat sulit ini. Oleh karena itu kami hati-hati sekali dalam regulasi, dan kami sedang menampung termasuk juga dari Kongres Halal Internasional ini. Seandainya ada masukan seperti apa regulasi yang diperlukan, dan di FGD dikolaborasikan, diintegrasikan dengan para pelaku usaha, kemampuannya untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita, regulasi seperti apa yang diperlukan. Nah, ini yang saya perlu masukkan, sehingga kita tidak membuat regulasi dan akhirnya jauh panggang daripada api. Kita akhirnya menembak kaki sendiri. Jadi itu yang pertama, kami menunggu tim kecil kami, ini masih dirahasiakan, tapi ini akan bekerja dalam waktu cepat. Setelah itu kita akan umumkan, karena target kita adalah nomor 1, kita akan melewati Malaysia dengan target angka 75. Oleh karena itu kita nggak punya banyak waktu, kita harus bersatu padu, jangan ribut-ribut terus pariwisata muslim dan lain sebagainya, ramah muslim, pariwisata halal. Oke. Pariwisata halal, pariwisata ramah muslim, boleh yang mana saja terminologinya, tapi kita sudah tidak perlu lagi gaduh. Kita pastikan yang kita hadirkan adalah sebuah kebijakan dan kolaborasi tingkat tinggi untuk memastikan kita menjadi nomor 1 di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai infrastruktur. Infrastruktur, saya melihat sendiri 5 destinasi super prioritas yang di belakang saya. Mulai dari Mandalika, Borobudur. By the way, Borobudur baru saja kita batalkan. Pak Presiden membatalkan skema biaya masuk Borobudur, tidak akan ada perubahan. Jadi tetap sama, mohon disampaikan kepada para peserta Kongres Halal Internasional bahwa Borobudur tidak ada perubahan. Tetap sesuai dengan yang sekarang. Dan kita jaga kelestarian Borobudur, kita pastikan juga kelangsungan ekonomi. Saat ini masyarakat mengalami tekanan yang sangat berat dengan naiknya harga-harga. Oleh karena itu kita akan perhatikan juga seiring sejalan dengan kebangkitan ekonomi, pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja. Juga di belakang saya ada Labuan Bajo, Likupang, dan terakhir Danau Toba. Jika kita kerucutkan 5 destinasi super prioritas ini, maka infrastruktur yang terbangun mulai dari airport. Di Danau Toba ada 2 airport yang dibangun. Di Likupang kita bangun juga jalan tol. Di Labuan Bajo begitu banyak effort untuk atau upaya untuk memberikan infrastruktur yang mumpuni. Ini bisa dilakukan. Nah, untuk pariwisata halal sama approach-nya. Menurut saya kita tentukan dulu 20 atau 10
yang prioritas, setelah itu kita kerucutkan menjadi 5, dan disinilah baru kita terjunkan kolaborasi, tapi bukan pemerintah saja yang mengeluarkan pendanaannya. Kita bisa mengajak Islamic Development Bank, kita bisa mengajak fund-fund dari baik Malaysia maupun Brunei untuk membangun pariwisata halal, karena konsepnya adalah kolaborasi. Dan saya yakin ini bisa kita kembangkan dengan semangat kebersamaan. Kebetulan saya baru saja ditunjuk menjadi ketua dari ASEAN Tourism Forum. Di sini saya ingin nanti mengajak konsep One Destination. Jadi bukan lagi kita bersaing antara pariwisata halal di Malaysia maupun di Thailand Selatan, tapi kita lakukan dalam konsep One Destination, di mana konsep-konsep pariwisata halal ini baik di Aceh maupun Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, kalau kita tarik lagi sampai Bangka Belitung, itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya diundang di Kongres Halal Internasional, kepada para panitia MUI terutama. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik di sana, tapi mohon doanya sehingga upaya kita untuk menjadikan Indonesia negara destinasi halal terbaik dunia dengan rating 75 di tahun 2025 bisa kita capai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan segera dapat kenaikan derajat kalau kita bersyukur. Salah satu wujud kesyukuran adalah menjalankan amanah, dan alhamdulillah dengan presentasi Pak Menteri, kemudian portofolio dan juga ikhtiar-ikhtiar nyata yang dilakukan oleh Pak Menteri dicatat sebagai amal kebaikan, tetapi tidak cukup amal personal, amal sosial yang berdampak. Karena memang masalah pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan hal yang sangat luas, jadi sistemik, merupakan ekosistem yang terkoneksi. Alhamdulillahnya momentum Pak Menteri ini infrastruktur dibangun secara masif, ibarat meletakkan fondasi ini awal, maka bagaimana infrastruktur itu juga friendly terkait dengan masalah-masalah halal dan juga syariah, bukan sifatnya sektarian, tetapi ini layanan masyarakat secara umum. Misalnya pada saat di bandara dibangun, itu desain sejak awal sudah friendly, urusan toiletnya, hal-hal yang sederhana begitu Pak Menteri. Ini juga seringkali menjadi bahan diskusi di teman-teman, bagaimana semangat keagamaan itu juga berkontribusi di dalam mempercepat, mengakselerasi, sekaligus juga menjadi arus utama. Jadi misalnya kemarin saya baru dari NTB sebagai bandara internasional, tempat di mana event akbar MotoGP dilaksanakan. Begitu turun di airport ke toilet, airnya mati. Untuk istinja dan istijmar saja ada kesulitan. Nah, hal yang remeh yang seperti ini saya kira menjadi catatan. Bagaimana mendesain toileters yang ramah untuk kepentingan toharoh. Ini kan hal sederhana sebenarnya. Dan cara pikir yang sederhana itu bisa melahirkan ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif desain toilet yang memang ramah. Bagaimana istinja dan juga istijmar di dalam bab fikih itu bisa ditransformasi di dalam hal yang bersifat profan, terukur dan kompatibel. Nah, kompatibel. Saya kira ini hal yang sederhana. Penerbangan ada choices, ada pilihan untuk menu halal, halal meal, muslim meal. Rata-rata penerbangan internasional bereputasi sudah menyediakan itu, bagian dari penerimaan konsep halal di tingkat global.
Baru saja misalnya event internasional sebagai salah satu destinasi yang bisa menjadi daya tarik wisata. Misalnya bagaimana iklan dan sponsorship ini friendly juga. Kadang iklan olahraga ada minuman keras. Kan dari sisi logika yang paling sederhana dan sehat pun itu otak setiap orang yang berpikir itu enggak linier. Olahraga mengajarkan kesehatan, sementara minuman keras merusak kesehatan. Bagaimana mungkin sifat kontradiksi ini dipertemukan? Minuman keras menyponsori aktivitas olahraga. Saya kira hal-hal yang seperti ini bisa jadi policy, tetapi bisa jadi landasan. Dan alhamdulillah Pak Menteri sudah menginisiasi itu secara khusus. Terima kasih banyak dan kita berikan aplaus secara khusus untuk Pak Menteri. Doa. Ya, merdunya suara Siti Nurhalizah. Cakep. Masih kalah azannya Bilal. Cakep. Indah elok destinasi Indonesia. Cakep. Pak Menteri Sandiaga, ayo kita kokohkan dengan wisata halal. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah bergabung dan menyapa serta menyampaikan pokok-pokok pikiran. Mudah-mudahan diskusi ini sifatnya take and give. Tidak hanya take, tidak hanya give, tetapi take and give. Apa yang baik ini kita serap menjadi policy, dan apa yang diinformasikan oleh Pak Menteri ini menjadi pemahaman untuk kita camkan dan juga kita jadikan pedoman. Terima kasih banyak Pak Menteri. Hadirin musyawirin yang kami hormati, pembicara yang kedua, saya tadi sudah minta izin kepada dua pembicara yang hadir secara fisik untuk mendahulukan yang online. Yang kedua ini adalah Bapak Juda Agung PhD yang per 6 Januari 2002 kemarin diberikan amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita berikan aplaus kepada beliau. Beliau adalah PhD di bidang ekonomi dari Universitas Birmingham, kemudian karir di Bank Indonesia sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Mulai 2020 beliau menjadi asisten gubernur yang membawahi bidang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan mikroprudensial di Kepala Departemen Mikroprudensial Bank Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Executive Director di IMF, International Monetary Fund di Washington DC, base-nya. Kemudian sebelumnya lagi Direktur Eksekutif Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan sebelumnya lagi Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Kenapa BI penting untuk menyampaikan pokok pikiran di dalam sesi terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini? Karena BI menjadi avant-garde terkait dengan policy moneter kita, dan BI secara operasional juga concern terkait dengan masalah ekonomi syariah. Saya persilahkan kepada Pak Juda Agung, sudah bergabung? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandi Uno, Direktur Eksekutif Indonesian Halal Watch Bapak Ihsan Abdullah, Ketua BPH DSN Bapak Dr. Hasanuddin,
dan tentu saja para pimpinan Majelis Ulama Indonesia serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun juga karena ada perdanya katanya di sini. Makan duren tembaga sungguh nikmat. Makan mie koba dengan kuah. Wisata halal tumbuh pesat mendukung Indonesia yang lebih berkah. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya akan membawakan topik terkait dengan dukungan Bank Indonesia terhadap pariwisata halal. Ya, dalam konteks ini saya cenderung untuk setuju dengan tadi diskusi sebelumnya, lebih baik kita menggunakan istilah pariwisata ramah Muslim atau Muslim friendly tourism, gitu ya. Mengapa? Pertama, wisata ramah Muslim ini tidak hanya untuk orang Islam, tetapi juga dapat dinikmati oleh umat beragama lain, gitu ya, sehingga jangkauannya dan pasarnya akan lebih luas. Yang kedua, di kawasan tersebut tentu perlu adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai ya, bagi wisatawan Muslim khususnya saat melakukan perjalanan wisata, baik untuk menjalankan ibadah seperti sholat maupun juga tentu saja tersedianya keperluan-keperluan termasuk makanan halal. Baik, saya akan langsung pada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Intinya bagaimana peran Bank Indonesia dan juga kebijakan Bank Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah ya, dalam mendukung pariwisata halal. Nah, pengembangan industri halal ini telah menjadi perhatian di berbagai negara. Di slide berikutnya yang terlihat ya, di slide ini terlihat adanya visi di masing-masing negara ya dalam pengembangan industri halal yang menurut hemat saya cukup pragmatis ya. Misalnya Korea ya, yang memiliki visi sebagai destinasi utama pariwisata halal, gitu ya. Kemudian Thailand juga punya visi sebagai dapur halal dunia. Brasil sebagai pemasok daging unggas halal terbesar. Nah, Indonesia juga memiliki visi tentunya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Wapres. Barangkali ini juga perlu kita kita rinci ya, lebih kepada misalnya di pariwisata apa visinya, kemudian di makanan dan sebagainya ya. Jadi kita lebih down to earth di dalam mencapai target-target pengembangan ekonomi dan keuangan halal. Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 kunci sukses untuk pengembangan industri halal di dunia ini. Kalau kita coba ambil lesson learned dari berbagai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di negara lain. Yang pertama, tentu saja perlu dukungan dari pemerintah. Kemudian ini dicanangkan sebagai program nasional. Yang ketiga adalah adanya badan khusus yang melakukan koordinasi lintas otoritas. Yang keempat, fokus memanfaatkan keunggulan kompetitif dari suatu negara. Ya. Dan yang kelima adalah strategi nasional untuk mencakup reformasi struktural, termasuk juga paradigma masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini.
Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sudah dalam track yang benar. Kita punya strategi nasional, kita juga punya KNEX gitu ya, KNEKS, dan pemerintah sangat mendukung di dalam pengembangan ekonomi syariah. Memang beberapa PR termasuk juga mengenai literasi, tadi juga sempat dibahas, inovasi, dan juga tentu saja bagaimana mendorong produksi halal, baik itu dari sisi makanan maupun dari sisi pariwisata. Nah, di slide berikutnya, potensi Indonesia untuk mengoptimalkan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi itu sangat besar, ya. Terlihat dari size ekonomi Indonesia, kalau kita bandingkan dengan negara OIC yang lain, kita adalah the biggest country. Kita sudah 1 trillion ekonomi gitu ya, 1 trillion US dollar ekonomi gitu ya, sudah tertinggi di antara negara OIC. Nah, di slide berikutnya, dengan berbagai langkah yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini, hasilnya cukup menggembirakan, ya. Kalau kita lihat di slide ini, dari tahun ke tahun posisi Indonesia di kancah ekonomi keuangan syariah global itu terus mengalami peningkatan, dan di tahun lalu menurut Global Islamic Economy Report kita berada di posisi 4 dari total 15 Global Islamic Economy Indicator di 15 negara ini. Nah, di sebelah kanan itu ada rinciannya per sektoral, ya, di finance, di halal, kita masuk 10 besar. Memang untuk Muslim friendly travel kita belum masuk 10 besar. Di media dan recreation kita juga belum masuk 10 besar. Namun demikian ada report yang lain, ya, di slide ini yang tadi juga disebut oleh Pak Sandi Uno, yaitu Global Travel Muslim Index. Itu kita sudah naik peringkat dari peringkat 4 menjadi peringkat 2 di tahun ini. Ya, mungkin ini kita juga bisa menggunakan dua pendekatan ini, ya, untuk mengukur sejauh mana kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, guna terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah, setidaknya ada 3 tantangan yang perlu kita address itu secara tepat, ya. Tadi peringkat kita terus naik, artinya memang ada perbaikan-perbaikan, tapi ada 3 tantangan yang perlu kita address ke depan. Yang pertama tentu terkait dengan literasi. Ya, tadi juga sudah banyak dibahas bagaimana kita mendorong SDM yang lebih banyak, ya, di bidang ekonomi syariah. Saya kira ini juga program-program prioritas pemerintah, ya. Kalau kita lihat di perguruan tinggi sekarang sudah tumbuh banyak fakultas-fakultas baik yang di bawah fakultas ekonomi, terus kemudian juga di ke program-program khusus terkait dengan ekonomi keuangan syariah sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan produksi, ya. Indonesia ini sebagai pasar halal terbesar, namun produksinya masih terbatas dan perlu ditingkatkan, karena kita banyak juga melakukan impor dari negara-negara yang justru non Muslim, gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari sisi inovasi, ya. Sektor ekonomi dan keuangan syariah ini perlu terus berinovasi sesuai dengan perkembangan terkini, termasuk juga
variasi dan inovasi instrumen-instrumen untuk pembiayaan syariah, kemudian juga adopsi digitalisasi ya di berbagai tahapan halal value chain ya, termasuk juga untuk pembayarannya juga yang digitalisasi. Nah, yang di slide berikutnya untuk mengadres tantangan-tantangan tersebut, Bank Indonesia sudah memiliki sebuah strategi gitu ya, sebuah blueprint ya, untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar pemberdayaan ekonomi syariah dengan fokus pada pengembangan halal value chain, yang pilar yang paling kiri yang pertama ya, halal value chain, kelembagaan, infrastruktur. Kemudian pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan syariah, dan yang ketiga adalah penguatan literasi seperti riset, edukasi, sosialisasi. Jadi ada 3 aspek ini yang menjadi strategi pengembangan XR oleh Bank Indonesia. Nah, untuk pilar yang pertama ya, jika kita menukik lebih spesifik pada sektor pariwisata di slide berikutnya, ini secara nasional tadi mungkin Pak Sandi Uno sudah secara verbal sudah sampaikan Renstra pariwisata halal sampai dengan 2024 ya, untuk mencapai visi sebagai destinasi pariwisata halal kelas dunia gitu ya. Dalam Renstra ini juga memuat strategi penguatan pariwisata yang disusun berbagai kementerian, termasuk juga Kementerian Pariwisata, dan Bank Indonesia ada di situ juga. Strategi 3A 2P, yaitu 3A-nya itu amenity, amenitas, atraksi dan akses, dan juga 2P-nya adalah pemasaran dan pelaku atau SDM. Nah, dalam kaitan ini BI juga mendukung implementasinya strategi 3A 2P ini dengan mengimplementasikan berbagai pilot project gitu ya. Contoh yang pertama adalah piloting kota tua di Jakarta ya, sebagai Muslim friendly destination ya. Ini ada beberapa yang dilakukan, mulai dari revitalisasi tempat ibadah di area kota tua ya, aspek amenitasnya, kemudian rekayasa lalu lintas untuk kota tua, memperkuat atraksi seni yang bernuansa Islam ya, karena Betawi ya, kebudayaan Betawi itu sangat erat, sangat lekat dengan keislamannya, serta peningkatan promosi dan paket-paket wisata kota tua ya, ini aspek pemasaran dan juga penguatan partisipasi dan kualitas dari komunitas ya, dan pelaku usaha di sektor kota tua ini. Di slide berikutnya ini beberapa contoh yang lain, mungkin tidak banyak saya elaborasi di sini. Ini di slide ini piloting program penguatan pariwisata ramah Muslim pada 4 masjid di Provinsi Aceh ya, yang masjidnya sangat sangat memiliki sejarah yang panjang, seperti Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, Masjid Oman, Masjid Rahmatullah ya. Di Bangka Belitung sendiri kemarin juga kami menyampaikan bantuan sosial Bank Indonesia pada kelompok sadar wisata di Desa Wisata Perlang ya, sebagai desa wisata halal pertama di Bangka Belitung ya, berupa berbagai sarana untuk CHSE ya, cleanliness, health safety dan environment sustainability. Dan yang lebih penting lagi, Bank Indonesia juga sedang mengembangkan model bisnis smart ya, di next slide,
sustainable, Muslim friendly and attractive tourism. Ya, ini yang kami akan kembangkan di berbagai kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana model bisnisnya dan juga bagaimana dukungan-dukungan dari Bank Indonesia, baik itu yang sifatnya fisik maupun juga termasuk tentu saja berbagai penguatan ekosistem dari pariwisata halal ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kami mengakhiri sesi paparan kali ini, saya akan meng-highlight 3 hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar pengembangan produk halal ini, terutama sektor pariwisata yang ramah Muslim ke depan, dapat berjalan dengan baik dan optimal. Pertama adalah terkait dengan pandemi. Ya, pandemi belum usai, ya, kita tidak boleh lengah, sehingga prerequisite sebelum mengembangkan ekonomi ekosistem halal, khususnya pariwisata, adalah sertifikasi mengenai kesehatan ini, CHSE, ya, oleh masing-masing destinasi pariwisata. Ini untuk meyakinkan para wisatawan bahwa kunjungannya aman, nyaman, dan tentu saja memenuhi protokol. Kedua adalah dukungan sertifikasi halal. Ya. Saat ini proses sertifikasi halal masih menjadi kendala dalam pengembangan produk-produk ekshar. Ya, untuk itu BI bekerja sama dengan BPJPH, ya, perguruan tinggi dan juga organisasi kemasyarakatan mendorong akselerasi sertifikasi halal, ya, melalui pembentukan halal center, ya, kemudian fasilitasi pelatihan dan workshop dalam mendukung pelaksanaan self declare, ya, pernyataan halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMKM. Dan yang ketiga adalah digitalisasi. Ya. Implementasi digitalisasi ini dapat kita lakukan di berbagai aspek, ya, yang terlihat jelas tentu di area pembayaran, ya, untuk bertransaksi ataupun untuk penyaluran ZISFAF, ya. BI mengembangkan QRIS, ya, QR Indonesian Standard, dan juga BI Fast, ya, yang cepat dan murah dan aman. Namun demikian, digitalisasi tidak hanya berhenti di situ, masih banyak area yang dapat dijamah dengan digitalisasi ini. Misalnya sertifikasi halal yang dapat melakukan tracking, ya, secara komprehensif berbasis blockchain misalnya. Ini juga ke depan tentu saja ini perlu kita kembangkan. Kemudian pembangunan virtual platform antar pesantren sehingga hasil produk pesantren ini bisa saling diperjualbelikan dan sebagainya. Ini saya kira ini di beberapa tempat kita sudah mulai melakukan pilot project terkait dengan hal ini. Nah, insya Allah dengan kerjasama, sinergi, dan upaya keras kita, jika kita lakukan dengan optimal, kita bisa mengembangkan Indonesia benar-benar menjadi pusat halal dunia. Demikian, terima kasih. Ke Pulau Lengkuas pergi mendayung, ke Pulau Lebong mencari gurami. Industri halal selalu didukung untuk mendorong pemulihan ekonomi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Yuda Agung PhD. Beliau masih muda dan sudah menjadi deputi. Nah, lahirnya di Pontianak, ini teman-teman MUI Kalimantan Barat ini bisa bangga punya deputi BI. Saya persilahkan jika ada 1 orang saja. Kalau tadi dari sini, ini udah dari sini tengah.
Saya persilahkan sini pakai mic aja, pendek aja. Nanti mohon perkenan masih ada waktu, Pak Yuda ya. Insya Allah. Oke, makasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufan dari Yayasan Halal Nusantara Raya Robitoh Alawiyah DPP Jakarta. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Yuda adalah kebijakan konkret apa yang diberikan oleh Bank Indonesia khususnya terhadap ekonomi syariah, terutama untuk pedagang-pedagang kecil yang saat ini kita sama-sama tahu bahwa setiap bank itu memiliki jenis kredit yang berbeda-beda. BI sebagai pembuat polisi dan kebijakan, saat ini yang kami butuhkan adalah kebijakan konkret yang bisa diselaraskan dengan kondisi yang ada saat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Policy BI terkait dengan pemihakan usaha kecil. Nah, kami persilakan Pak Yuda. Terima kasih Pak Taufan. Memang ini menjadi salah satu program utama Bank Indonesia ya untuk pembiayaan UMKM ya. Pemerintah melalui Bapak Presiden juga sudah mencanangkan bahwa di tahun 2024 itu porsi portfolio kredit perbankan itu 30% disalurkan kepada UMKM ya, sektor-sektor yang inklusif lah, termasuk juga UMKM. Nah, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa 30% di tahun 2024 itu tercapai. Sekarang ini kebijakan yang sebelumnya itu 20%, ya 20% portfolio perbankan, kredit perbankan disalurkan UMKM dinaikkan 30%, dan kita sudah keluarkan kebijakan itu untuk mendorong UMKM, sektor UMKM, dan termasuk juga sektor-sektor yang sebelum masuk UMKM, sering kita sebut dengan sektor yang subsistence, ya, yang benar-benar ya dia mungkin belum punya izin usaha macam-macam, kita dorong terus, dan Bank Indonesia di seluruh kantor perwakilannya punya program-program binaan terhadap UMKM ini, ya, termasuk untuk yang tadi yang subsisten, dan itu bisa dimasukkan di dalam kredit pada UMKM. Jadi dan bahkan juga perbankan kalau belum punya kemampuan untuk memberikan kredit secara langsung bisa kerjasama dengan siapapun, dengan koperasi, dengan fintech, dengan lembaga-lembaga lain yang memang punya keahlian di bidang UMKM, itu bisa dimasukkan sebagai pembiayaan terhadap UMKM. Mungkin itu Pak Taufan, Pak Niam, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yuda atas presentasi sekaligus juga respon dan kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini di dalam forum Kongres Halal Internasional 2022. Kami ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk narasumber kita dari Bank Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Yuda, salam hormat untuk Gubernur dan keluarga besar Bank Indonesia dari peserta Kongres Halal. Hadirin musyawirin rahimakumullah, Excellencies, delegasi mandub min ad-dual asyaqiqah, masih ada 2 narasumber, waktu 10.20. Jadwalnya 10.10 selesai, tapi karena tadi mulainya juga molor, maka mau nggak mau tetap molor. Tadi saya komunikasi dengan panitia, ini diberikan toleransi hingga 10.30, tetapi nanti minta lagi ruang toleransi karena ada 2 narasumber, masing-masing kita harapkan bisa mengefisiensi waktu
untuk memberi kesempatan juga tanya jawab dalam forum terhormat ini. Sisa waktu kurang lebih 15 menit. Kami persilahkan Pak Hasan dulu. Pak Hasan dulu kami persilahkan, setelah itu Pak Ehsan dalam waktu 5-6 menit. Setelah itu kita diskusi pendalaman. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta kongres dan hadirin yang dimuliakan Allah. Mohon maaf waktunya mepet dan dikasih waktu paling lama 5 menit. Terima kasih. Baiklah, dalam kesempatan ini saya dari atas nama dari Badan Pelaksana Harian DSN MUI akan menyampaikan beberapa hal. Kalau topik yang disampaikan ini peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Syariah Nasional MUI itu bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dan tugas Majelis Ulama Indonesia secara umum selain sebagai mitra pemerintah, shadiqul hukumah, juga menjadi termasuk pengayom masyarakat atau riayatul ummah. Sebagai pengayom masyarakat, tentunya Majelis Ulama Indonesia punya tugas untuk memberikan pedoman-pedoman bagaimana agar masyarakat Indonesia, terutama tentunya umat Islam, melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau berbicara masalah pariwisata halal, produksi halal, dan yang halal-halal lainnya, tentu itu memerlukan panduan. Nah, disinilah MUI berperan memberikan panduan-panduan. Panduan yang diberikan oleh MUI itu diterbitkan atau dilakukan oleh 2 lembaga yang ada di Majelis Ulama. Yang pertama kita tahu itu ada namanya Komisi Fatwa. Komisi Fatwa memberikan pedoman-pedoman terutama dalam konteks ini bagaimana cara atau aturan main tentang produksi yang halal. Nah, ini diberikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang kedua bagaimana cara transaksi agar produksi halal itu dilakukan transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian juga ketika umat Islam mau berinteraksi dengan berbagai pihak dalam kegiatan bisnis, juga dalam berbagai kegiatan lainnya, kegiatan ekonomi lainnya, bahkan dalam pemberian pelayanan ke masyarakat seperti jasa rumah sakit dan pendidikan, itu juga ada fatwa sebagai pedoman yang diberikan oleh MUI, yaitu melalui Dewan Syariah Nasional. Nah, pedoman-pedoman itu diberikan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, mungkin di slide berikutnya saja kita langsung. Ini tadi yang tadi. Nah, di sini mungkin kita bisa sampaikan bahwa peran DSN dalam mendukung Indonesia sebagai pusat halal ini tadi dengan tugas sebagaimana tadi sudah saya sampaikan itu sangat real dan sangat nyata, yaitu dalam bentuk penerbitan fatwa. Hingga saat ini fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional itu sudah lebih dari 147 fatwa. Tentu 147 fatwa ini cakupan atau objek fatwanya sangatlah luas. Mungkin bisa di slide berikutnya itu.
bisa dilihat, yaitu ada fatwa yang terkait dengan bisnis syariah, PLBS, termasuk juga rumah sakit yang syariah. Kemudian ada fatwa yang bersifat umum, baik di lembaga keuangan, misalnya tentang bagaimana pedoman jual beli yang halal, yang sesuai syariah, bagaimana sewa menyewa. Kemudian juga ada fatwa yang terkait asuransi, dana pensiun dan anuitas syariah, ini juga sudah ada pedomannya. Kemudian fatwa yang terkait akuntansi, fatwa pasar modal, dan fatwa yang terkait dengan perbankan syariah. Ini juga sudah ada dan tentu ini yang paling banyak. Artinya untuk berbagai ragam hubungan sosial, interaksi sosial baik dalam bisnis maupun bukan bisnis, Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari MUI sudah memberikan pedoman agar nantinya dijadikan pedoman oleh masyarakat agar bagaimana transaksi dan aktivitasnya itu sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian untuk selanjutnya, bisa di slide berikutnya mungkin. Nah, kalau berbicara masalah tantangan, tentu walaupun sudah ada fatwa, tidak semuanya bisa sampai ke masyarakat. Oleh karena itu di sini tantangan untuk pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah termasuk pariwisata itu masih cukup banyak tantangan, dan tentu sebagaimana yang lain salah satunya adalah masalah literasi. Di pemahaman umat Islam, bangsa Indonesia secara umum terhadap aturan main dalam berbagai aktivitas tadi agama syariah itu masih perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi. Nah, khusus untuk pariwisata syariah, dukungan konkret dari Dewan Syariah Nasional juga dalam bentuk fatwa, yaitu pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan atau disahkan oleh rapat pleno DSN pada tanggal 1 Oktober. Nah, fatwa ini merupakan pedoman-pedoman agar bagaimana dalam konteks pariwisata ini semua unsur yang terkait dan juga semua pihak yang terkait bisa melaksanakan aktivitas kepariwisataannya itu sesuai dengan prinsip syariah yang tentunya rahmatan lil alamin. Nah, pengaturan fatwa yang tersebut itu mencakup tentang wisatawan, bagaimana sikap wisatawan, Biro Perjalanan Wisata Syariah, pengusaha pariwisata syariah, hotel syariah, pemandu wisata, dan terapis. Nah, ini semua ada pedoman-pedomannya. Insya Allah kalau pedoman dari fatwa ini dilaksanakan secara baik yang oleh semua pihak, apa yang diinginkan oleh masyarakat kita, oleh pemerintah kita agar wisata syariah ini menjadi salah satu sumber kebangkitan ekonomi di Indonesia ini bisa diharapkan. Para hadirin, para peserta kongres yang dimuliakan Allah, jadi barangkali itu karena waktunya sangat terbatas, jadi intinya mari kita dalam melaksanakan kegiatan atau usaha pariwisata ini kita niatkan bersama untuk mencari ridha Allah, mencari rezeki yang halalan thayyibah, ikutin paling tidak pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang tentunya nanti kalau dilaksanakan insya Allah akan menutup kekurangan atau kekurangan-kekurangan yang selama ini masih kita temukan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Kiai Haji Maulana Hasanuddin. Untuk menyingkat waktu kami persilahkan Pak Dr. Ihsan Abdullah untuk menyampaikan pikirannya, menyampaikan pokok pikirannya 5 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du.
Yang saya muliakan semua yang hadir di sini, para peserta kongres, serta Bapak Moderator, Bapak narasumber, Prof. Hasanuddin, dan yang lain yang masih bergabung. Juga para utusan dari negara sahabat, para aktivis halal dari berbagai negara yang tadi saya lihat ada dari Malaysia, Azerbaijan, India, Sri Lanka, New Zealand, Taiwan. Semoga nanti dalam perhelatan ini bisa memberikan gambaran tentang Indonesia lebih baik. Saya juga akan berpantun, ya, karena waktunya 5 menit cukup untuk berpantun saja. Jalan-jalan ke Bangka Belitung, jangan lupa beli ikan dan durian. Bapak Ibu masih oke kan untuk terus acara ini? Itu penting. Satu lagi ini Bapak Ibu, buah mangga, buah kedondong, buah nanas, buah apel, buah manggis, buah durian. Itu nama-nama mangga, nama-nama buah. Ya, saya coba, tadi sudah banyak sekali kita membahas berbagai persoalan mengenai industri halal dan wisata halal. Tentu dalam kongres ini saya mengusulkan juga agar memahami satu terminologi atau memutuskan satu terminologi untuk negara-negara seperti Indonesia, itu bukan lagi menggunakan istilah atau terminologi Muslim friendly, tetapi kita sepakati dalam forum ini kita sepakat harus menggunakan wisata halal atau halal tourism. Karena berbeda dengan negara-negara seperti negara Taiwan misalnya, Mr. Ting, Nurdin Ting di Taipei, kami sudah sering berjalan ke sana. Selamat bergabung datang di Indonesia. Di sana itu memang Muslim friendly karena mereka membranding negaranya agar para negara-negara turisme dari negara-negara Muslim bisa hadir dan datang di sana. Welcome Taipei itu di sana dengan Muslim yang bertualang atau berturis di sana. Juga Korea Selatan dan lain-lain yang mereka jadikan policy yaitu go to southbound policy. Nah jadi jangan kita juga latah kemudian ikut-ikutan Muslim friendly, ini nggak cocok. Jadi untuk Indonesia sudah selayaknya kita mengambil posisi terminologinya adalah wisata halal atau halal tourism. Ini lanjut, itu dulu yang harus kita sepakati. Dan yang kedua nanti mudah-mudahan dalam kongres ini namanya Kongres Internasional Halal, maka harus ada rekomendasi atau goal dari pertemuan itu atau peralatan ini, yaitu paling tidak ada standar halal yang harus kita sepakati. Perlu kita ketahui masa yang lalu Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan dari 26 negara dari 46 halal body sertifikasi di dunia internasional. Dan ini tentu harus kita kokohkan bahwa nanti yang melaksanakan BPJPH itu tinggal carry over. Ya. Standarnya diambil oleh BPJPH dan dilaksanakan. Jadi tetap Indonesia menjadi negara kiblat dari standar halal dunia. Terus lanjut. Nah, karena mengapa halal itu kan sudah jelas ya. Halal from farm to fork.
Jadi kita sudah nggak bahas lagi, mata rantai dari halal ini udah harus memiliki standar yang baku yang menjadi standar internasional. Nah, negara-negara yang lain yang non muslim tentu wajib mengikuti standar ini. Lanjut. Nah, mengapa kemudian produk itu harus halal? Yang terakhir yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia juga advokasi, lembaga advokasi Indonesia Halal Watch memasukkan satu regulasi di dalam undang-undang jaminan produk halal, yaitu mengenai barang gunaan. Nah, barang gunaan adalah barang yang dipergunakan oleh kita, mulai tas, baju, sepatu, dan lain-lain. Nah, Indonesia satu-satunya negara, lanjut, yang memiliki undang-undang atau sistem undang-undang jaminan halal. Nggak ada di dunia lain. Nah, oleh karena ini menjadi potensi kita ya sebagai diplomasi regulasi. Jadi Indonesia ini memiliki potensi bisa menjadi negara besar dalam industri dan pariwisata halal karena kita memiliki diplomasi dalam hal regulasi. Apa diplomasinya? Coba ini lihat. Nah, ini produk yang masuk, berarti siapapun welcome masuk ke Indonesia, produknya apakah dari New Zealand, Taiwan, Belgia, Eropa, Asia Pasifik, please masuk ke Indonesia, tetapi satu hal, wajib bersertifikasi halal. Nah, ini diplomasi regulasi sebenarnya yang merupakan potensi yang harus kita rawat. Jangan sampai justru kebalikan, kita nggak komit. Sudah jelas nih, vaksin halal diputus oleh Mahkamah Agung kemarin atas judicial review dari Lembaga Konsumen Muslim bahwa pemerintah harus menggunakan vaksin halal, tetapi terus digunakan vaksin yang tidak halal. Nah, ini kita punya diplomasi ini tapi tidak digunakan, kita nggak taat. Nah, karena tadi saya disebut sebagai praktisi halal, walaupun sebagian saya ini jasadnya ada di kantor pemerintah, ya saya akan mengemukakan itu. Jadi Pak Dr. Niam selaku moderator, saya mohon izin bahwa karena beliau di MUI pimpinan saya ini, ketua, saya wakil sekretaris jenderal. Jadi saya izin. Nah, kalau kita taat, contoh vaksin meningitis, dulu Indonesia pergunakan apapun yang dari luar. Tapi begitu Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan harus yang berlabel halal, tunduk juga produsen luar negeri, produk China, dan bisa memproduk vaksin meningitis yang halal. Nah, ini penting apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari Lembaga Konsumen Muslim. Saya kira memang sudah saatnya diplomasi regulasi tadi itu dipergunakan. Semua barang yang masuk dan beredar, yang masuk ke Indonesia dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, barang yang beredar di Indonesia menurut data terakhir, coba ditampilin, itu hampir 31 juta produk yang juga masih belum bersertifikasi halal. Nah, ini data dari Kementerian Koperasi. Jadi sangat besar opportunity business ya. Welcome untuk para teman-teman yang dari negara lain luar untuk bisa ikut join bisnis di Indonesia, masih sangat besar potensinya ya. Nah, itu masih belum bersertifikasi halal, berarti kita masih perlu banyak dorongan, dukungan termasuk dari Bank Indonesia tadi, ya dari government, bagaimana policy Indonesia mempermudah sertifikasi halal, karena kita berbicara mudahnya sertifikasi halal dari 5 tahun yang lalu, tapi pelaksananya sulit.
Nah ini harus didorong agar semua barang yang beredar di Indonesia itu bersertifikasi halal atau tidak halal. Jadi jelas ada pembeda. Menurut Kiai yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ini kan di Indonesia remang-remang ini. Baru ada yang bersertifikasi halal, yang tidak halal nggak ada tandanya. Nah, maka kita dorong Majelis Ulama Indonesia dengan BPJPH untuk melabeli produk yang tidak halal dengan misalnya gambar kayak di Malaysia itu ada babi berkepala berwarna apa? Kepala babi berwarna merah, hitam dan lain-lain. Sehingga jelas. Oke, sekarang kita masuk ke wisata. Izin 2 menit. Panitia tolong. Dari peta dulu, peta Indonesia. Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia. Nah, Indonesia ini menurut, lanjut dulu ke bawah. Nah itu. Lanjut ke bawah. Ke bawah. Terus. Oh tadi. Nah ini. Kita ini sebagai negara nomor 15 terluas di dunia. Pantainya 230 juta 53 ya per Desember menurut Worldometers, data yang update. Nah, untayan mutu manikam ini sebenarnya kan ini bukan hanya potensi, tapi kita bisa jual. Bandingkan misalnya mohon maaf dengan tetangga sahabat Malaysia atau Singapura. Itu kan kita udah tahu semua. Ya, tapi bagaimana ngomongin wisata halal? Kata yang dari Padang, wong kita mau masuk ke Raja Ampat misalnya, itu sama dengan kita pergi ke Eropa, lebih mahal bahkan tiketnya. Ini susah, dan ini didiskusikan, diseminarkan, dikongreskan bertahun-tahun, tapi tetap seperti itu. Contoh yang terakhir, Bangka Belitung, Pak Gubernur udah pulang ya. Itu yang namanya lada putih terbaik di dunia, Bapak bisa cek di literasi, adalah dari Bangka Belitung. Tetapi sertifikatnya ada di Singapura. Jadi yang miliki orang Singapura. Nah, itu salah satu contoh. Jadi tantangan Indonesia sebenarnya sudah kita harus akhiri, jangan didiskusikan terus. Tetapi mari kita cari ya peluangnya, berkahnya supaya menjadi berkah. Ya, sehingga seperti Taipei ini ya, ini sudah menangkap berkah dari industri halal, menangkap berkah dari halal tourism. Nah, Indonesia yang notabene tadi sebagai negara terbesar dunia, yang penduduknya juga muslim terbesar di dunia, sampai hari ini masih ngomong literasi, belum pernah mengambil kuenya. Nah ini, jadi dibalik-balik ini ya. Nah mari dalam kongres ini saya berharap agar membuat keputusan-keputusan yang menjadi rekomendasi dari Kongres Internasional Halal atau Halal Internasional Kongres. Nah supaya dunia bisa melihat Indonesia, kekuatannya dan daya tariknya. Nah itu yang penting. Jadi jangan sampai kita terus berdiskusi Pak Moderator, tetapi tidak pernah kunjung kita bisa mengambil manfaatnya. Terus adanya di seminar, adanya di literasi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, kita berikan aplaus untuk dua narasumber yang luar biasa. 10.45, jatahnya tadi 10.30, tapi masih ada angkat tangan. Izin timekeeper, jangan dikasih begini-begini karena saya udah minta izin. 1 sebelah sana,
Ada lagi? Satu. Silakan. Terima kasih, moderator. Perkenalkan saya Munjin Nasih dari Pusat Halal Universitas Negeri Malang. Kami dari UM, ingatnya UM, kalau UMM Muhammadiyah Malang, UM-nya satu kan. Kalau menyimak dari beberapa paparan dan juga diskusi tadi kita mendengar ada penggunaan terminologi yang ada dua penggunaan terminologi. Yang satu ingin menggunakan Muslim friendly, yang satu tadi Pak Ihsan Abdullah tadi menghendaki adanya wisata halal. Terkait dengan ini saya pikir ini adalah pijakan untuk menentukan kebijakan dan program-program berikutnya. Ada baiknya semua elemen kemudian duduk bersama. Apakah term yang dipakai itu adalah Muslim friendly, ramah Muslim, ataukah wisata halal? Sehingga nanti ada satu kesatuan di kita bahwa penggunanya adalah satu pilihan itu. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi ingin saya sampaikan pada Pak Menteri, Pak Sandiaga, tapi tidak apa-apa kita sampaikan di forum ini, bahwa untuk penguatan ini ada baiknya melibatkan perguruan tinggi dalam konteks kampus merdeka. Kita punya mahasiswa, perguruan tinggi punya sekian mahasiswa. Dan itu kalau mereka dilibatkan dalam konteks kampus merdeka untuk sosialisasi tentang halal, terkait dengan pengembangan wisata halal, saya yakin itu akan lebih masif dalam konteks pengembangan ini. Barangkali itu kalau nanti bisa direkomendasikan. Oke, terima kasih. Oke. Yang berikutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dari Universitas Negeri Malang, pusat halalnya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Gamal dari Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia. Saya sepakat bahwa udah saatnya kita untuk eksekusi gitu, bukan hanya sibuk dengan seminar, kongres dan segala macam, tapi hasilnya kemudian pulang dari kongres seminar itu kita nggak ini. Karena seperti tadi kan berapa kali dari pagi tadi kita masih sibuk dengan Muslim friendly atau wisata halal. Karena dulu itu udah dibahas waktu ada tim percepatan pengembangan pariwisata halal Indonesia. Mengapa akhirnya menggunakan wisata halal ya? Karena kita orang Islam, jadi nggak mungkin juga kita menyatakan diri kita ramah Muslim. Dan kita memang Muslim gitu, beda dengan Jepang dan lain sebagainya. Nah kemudian juga bagaimana kita bisa memfasilitasi tempat-tempat wisata yang bagus-bagus ini bisa menjadi wisata halal gitu. Ya tadi dengan segala kriteria-kriteria yang harus segera dipenuhi. Alam indah tapi tidak bisa terpenuhi kriteria-kriteria Muslim friendly-nya ya tetap saja nggak bisa dijual sebagai wisata halal. Dan juga bagaimana prasarana untuk sampai ke sana. Seperti ke Raja Ampat itu begitu mahal kita harus ke sana. Akhirnya yang orang-orang Indonesia, kalau saya di Pekanbaru tuh lihat di jalan besarnya itu promosinya malah wisata halal ke Kanada, ke Korea, kayak itu. Nah orang travel kita bukannya menarik orang untuk wisata halal sini karena nggak bisa dijual sebagai wisata halal. Dan juga kami mengembangkan pariwisata di Natuna, tapi kendalanya adalah transportasi ke sana sangat sulit karena di sana adalah pangkalan militer. Tapi dalam pikiran kami kan Hawaii, Guam itu adalah pangkalan militer, tapi bisa sekaligus menjadi pusat pariwisata dunia. Kenapa Natuna yang begitu indah yang jadi rebutan sekian negara tidak bisa kita manfaatkan? Mungkin demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal sebagai catatan, tapi kalau ada yang direspon sebagai kalimat penutup sekalian dari narasumber, saya persilakan Pak Ihsan dulu, kemudian Pak
Hasan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Niam. Pak Rizal Gamal, saya sepakat nih. Tahun 2015 ketika Menkraf dan Menparnya Pak siapa yang Banyuwangi itu? Dari Banyuwangi itu kita membuat seminar 2015 ya di NTB. Ketika itu NTB dinyatakan sebagai pulau yang tempat honeymoon terbaik di dunia. Ya. Dan telah menyepakati beberapa kriterium mengenai wisata halal. Dan waktu itu kita sedang mengganti tag pariwisata itu, halal tourism itu, ya, dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian sekarang bergeser menjadi Muslim friendly dan lain-lain? Maka tadi saya kemukakan itu penting. Ya. Nah, jadi Pak Gamal nanti mungkin menjadi catatan sekaligus pada Kongres Halal Internasional ini. Salah satu yang diputuskan waktu itu di NTB 2015 adalah pertama, kita ini masyarakat Indonesia harus welcome terhadap tamu kita yang dari luar. Karena tamu kita dari luar itu akan senang apabila mendapatkan ya minimal senyum, sambutan. Nah, budaya kita ini masih belum paham mengenai menyambut tamu, ya kan? Seringkali kemarin saya ke NTB juga baru pulang, seringkali makan aja itu mahal sekali. Apalagi tadi berbicara WC yang nggak bayar, susah didapat, ya dan lain-lain. Nah kemudian senang, ya kedatangan tamu. Nah kemudian infrastruktur tadi ada MCK, tempat sholat, bahkan hotelnya ini kadang-kadang kita mau sholat aja susah nih. Kiblatnya mana arahnya karena nggak ada petunjuk kiblat. Nah sekarang alhamdulillah di Bangka Belitung sudah ada walaupun kecil, nyudut dicari-cari dulu, ya kan? Baru ketemu, oh itu. Nah ini bagian terpenting bagaimana arah kiblat. Di Jepang, begitu kita mendarat di Haneda, itu sudah welcome banget restorannya. Ada tempat sholat laki, perempuan, ada tempat wudhu. Nah ini, jadi memang apa yang dikeluhkan oleh teman-teman peserta kongres itu benar. Yang diadreskan kepada pemerintah bagaimana nih memperbaiki infrastruktur. Nah ini agar menjadi rekomendasi dari kongres kali ini dan sekaligus saya menutup. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ini pantun lama. Bila ada umur panjang insya Allah kita berjumpa lagi dalam hal yang sifatnya eksekusi bukan lagi berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Hasan. Baik, terima kasih, singkat saja. Pertama mengenai terminologi, menurut saya silahkan disepakati saja ya nanti jadi rekomendasi apakah wisata halal atau Muslim friendly. Tetapi saya setuju dengan usulan Pak Ihsan tadi. Mungkin nggak usah Muslim friendly karena di Indonesia kan sudah semestinya tuh setiap ada tamu muslim itu diperlakukan sebagai muslim. Jadi silahkan, mungkin kita juga masih ingat dakwah di Indonesia zaman dahulu kala itu untuk kata sholat pun hampir tidak pernah diperdengarkan. Bahkan yang ada kata sembahyang itu. Tetapi konsepnya diisi dengan konsep sholat. Karena itu dalam masalah wisata ini, masalah apakah wisata halal, wisata syariah, itu tidak perlu diperdebatkan lebih mendalam. Yang penting substansinya. Dan tentu saya juga setuju ke depannya sudah bukan bicara diskusi lagi tetapi action. Tentunya ini pemerintah lah yang paling berkepentingan untuk menindaklanjutinya. Itu. Kalau tadi saya nyinggung masalah fatwa DSN, itu juga fatwa DSN mengajak semua bahwa tamu-tamu yang dalam pariwisata itu harus diperlakukan sebagaimana tamu dalam ajaran Islam. Fal yukrim doifah.
Yang namanya value cream daifah itu bagaimana tamu diperlakukan secara baik sehingga tamu itu merasa nyaman, bahkan aman dan nyaman. Insya Allah nah ini barangkali yang masih kurang di negara kita. Jadi pemandu wisata, pemilik restoran, para pedagang itu harus diberi pendidikan tentang bagaimana cara menyambut tamunya baik di hotel, di warung secara nyaman dan aman. Itulah saya kira itu salah satu ajaran Islam. Juga tadi di kampus saya kira ini pihak akademisi, pihak kampus pun harus jangan terlalu banyak menunggu, lebih baik proaktif bagaimana bukan hanya dalam bidang pengajaran tetapi juga bagaimana supaya mensupport agar pariwisata ini yang sesuai dengan prinsip syariah bisa dijalankan secara cepat dan tepat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf banget saya tidak pandai berpantun, jadi saya tidak memberikan pantun baik di awal maupun akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah diwakili sama Pak Kiai Ihsan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari berbagai sudut pandang, perspektif, dari latar belakang keahlian 5 narasumber sudah berkumpul memberikan masukan, termasuk juga kita yang hadir dari berbagai latar belakang, membincangkan soal tantangan dan agenda pengembangan produk, industri halal dan pariwisata halal untuk kepentingan, kebaikan dan juga kemaslahatan kita. Saatnya hari ini setelah kita membaca berbagai tantangan, peluang dan kesempatan, kita mengkonsolidasi menjadi agenda bersama. Inilah yang menjadi kunci triple helix atau pentahelix di dalam konteks jejaring kita. Kul kullun ya'malu ala syakilatih. Saatnya kita tidak menuding kepada orang yang menjadi faktor penyebab lemah dan lambatnya perkembangan wisata halal atau pariwisata syariah, tetapi masing-masing berintrospeksi sudah sejauh mana kita berbuat dan kemudian kita bersinergi, berkolaborasi. Itulah hakikat kul kullun ya'malu ala syakilati, dengan ta'awun kita bersama. Terakhir, takut lepas elok diikat. Cakepnya mana? Bawa oleh-oleh buat yang di rumah. Cakep. Kalau kita semua sudah bertekad, pasti maju ekonomi syariah. Cakep banget. Yang terakhir, ini udah pegang mic aja. Tumbuh taman bunga dahlia. Mana cakepnya? Cakep banget. Terlihat mekar ditimpa surya. Cakep. Ragam kuliner halal dari Indonesia. Saatnya jadi produk unggulan untuk seluruh dunia. Cakep sekali. Terima kasih. Cakep. Kurang lebihnya mohon maaf dan mewakili seluruh panitia mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Asrorun Niam Saleh yang telah memandu jalannya diskusi sesi keempat ini.